Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an bima masjid rahmah sudah bundu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini di ayyam ma'dudat, hari yang sangat sedikit, terhitung sangat sedikit, bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Di antaranya ada wasiat yang ingin kami sampaikan dari tema kajian kita sore hari ini, Madrasah Ramadan bekal ilmu kehidupan bulan selanjutnya. Tak dibungkiri bahwasanya Ramadan jadi madrasah, tempat belajarnya kita, tempat kita menggembleng diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita masuk madrasah pertama kali, harus ada penyesuaian, adaptasi. Demikian di bulan Ramadan, ada adaptasi sebelum kita masuk bulan Ramadan. Di antaranya disediakan dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban, yang kita mulai beradaptasi untuk masuk madrasah Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama salaf, dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Dia berwasiat, Syahrul Rajab, Syahrul Budur, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hisab. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam benih, dan bulan Sya'ban adalah bulannya kita menyiram benih. Dan bulan Ramadan adalah bulannya kita panen dari apa yang kita tanam. Di bulan Sya'ban mulailah kita adaptasi dari madrasah di bulan Ramadan. Adaptasi diantaranya baik melalui psikis kita, mental kita, kesiapan kita, juga dari sisi fisik kita. Ketika di awal-awal bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak melakukan puasa, maka saat itu sebenarnya kita akan mengalami reaksi atau proses dalam tubuh kita yang dikenal dengan direct of cure atau healing crisis. Saat itu kita dilatih untuk apa? Mulai adaptasi dengan puasa 1 bulan penuh. Yang puasa 1 bulan penuh ada padanya pelajaran bagi iman kita, juga sekaligus untuk mencuci racun pada tubuh kita. Sebelum masuk terapi terbaik, kata Ibnu Qayyim, di bulan Ramadan, terapi terbaik untuk membuka sumbatan-sumbatan di dalam tubuh dari usus, pembuluh darah. Juga terapi terbaik untuk menghilangkan kelembapan-kelembapan di dalam tubuh adalah dengan puasa. Yang mana mayoritas penyakit itu adalah karena dingin dan lembab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lemah, marfu'an, juga mauqufan dari Ibnu Mas'ud, tapi sanadnya lemah, akan tetapi maknanya dibenarkan oleh para ulama pengobat. Fa ini rahimanarahmukumullah jami'an. Di awal, sebelum masuk Ramadan di bulan Sya'ban, disiapkanlah diri kita. Ta'aruf dengan Ramadan dimulai dengan puasa di bulan Sya'ban. Adapun dalam 1 pekannya ada puasa Senin Kamis. Dalam 1 bulannya ada puasa Ayyamul Bid. Adapun dalam 1 tahun ada puasa Ramadan. Sebelum Ramadan dijadikan puasa, banyak puasa di bulan Sya'ban. Dan kata Ibnu Rajab, kedudukannya seperti apa? Kedudukannya seperti salat rawatib qabliyah. Adapun puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, seperti rawatib ba'diyah.
Demikian setiap disediakan oleh Allah untuk kita dari ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah wajib, selalu diiringi ada ibadah-ibadah nafilah, sunnah. Tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan pada ibadah-ibadah fardu yang wajib. Seperti ada puasa, banyak puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Syawal. Nah, ini madrasah kita sebelum masuk Ramadan, kita ta'aruf di bulan Sya'ban. Makanya ketika mulai puasa di bulan Sya'ban, akan kita alami reaksi-reaksi healing crisis, direct of cure seperti apa? Pipisnya kita mungkin warnanya kuning pekat. BAB mungkin hitam pekat. Mungkin kita meriang, ada yang pusing, ada yang lemes berlebihan. Ini sebenarnya reaksi awal untuk apa? Adaptasi. Jikalau ada di antara kita yang sama sekali nggak puasa di bulan Sya'ban, maka reaksi ini akan terjadi di awal-awal Ramadan. Akan terjadi di awal-awal Ramadan. Berikutnya kita puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh kita puasa. Bagi yang nggak ada uzur, nggak boleh kita batalin puasa. Nggak ada uzur haid, nifas, safar, sakit, maka kita wajib ya puasa sebulan penuh. Kemudian subhanallah setelah Ramadan berlalu akan ada 6 hari di bulan Syawal kita disunnahkan puasa. Di sini sebenarnya ada semacam terapi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puasa sebulan penuh, diturunkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, step by step, tapering off. Tidak langsung Idul Fitr, kemudian kita langsung remnya belum, sama sekali nggak ada puasa. Tapi diturunkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. The best-nya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah yang sittata ayyam mutawaliyan. 6 hari berturut-turut, ini yang paling baik. Kalau nggak mampu ya semampunya. Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Sebagaimana kalau Anda konsumsi obat, kalau kata dokter tidak boleh langsung diputus. Harus diturunkan sedikit demi sedikit. Demikian setelah puasa sebulan penuh kita diturunkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Biar organ tubuh kita gak kaget dengan apa? Aktivitas yang makan langsung banyak. Ya, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sebagaimana kalau kita perhatikan ketika buka puasa, kita dalam keadaan haus dan dahaga. Bukanlah kebiasaan Nabi minum air putih, tapi apa? Makan kurma rutop. Kalau nggak ada, baru kurma kering. Kalau nggak ada, baru beberapa teguk air putih. Di sini menunjukkan apa? Ketika panas yang teramat sangat, jangan langsung dikasih air minum. Biarkan turunnya pelan-pelan. Ini sebenarnya terapi. Begitu pula ketika kita minum, nggak boleh kita minum air sekali teguk. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, masul ma, masan wala ta'abbul ma abban. Minumlah air perlahan-lahan. Dan janganlah minum air sekali teguk. Minumnya 3 kali teguk. Ini menunjukkan apa? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Khairnya rahmani wa rahmakumullah jami'an. Banyak yang perlu ditadabburi. Ramadan sebagai madrasah bagi kita, tempat pembelajaran kita untuk bekal hidup setelah Ramadan. Ramadan yang lalu sudah kita lewati. Kita datangi Ramadan sekarang. Semoga berikutnya kita dapati Ramadan yang akan datang. Dan harus berdoa agar dapat Ramadan berikutnya. Nah, Ramadan ini katakan sebagai apa? Format atau refresh bagi tubuh kita, organ kita. Yang tadinya sempat diistirahatkan, tadinya makan terus, maka Ramadan diistirahatkan pencernaan kita, jantung kita, ginjal kita, sel-sel di tubuh kita diistirahatkan. Ini madrasah yang juga kita tadabburi. Bukan hanya madrasah dari sisi iman, tapi madrasah dari sisi urusan fisik. Ternyata ada juga hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Ramadan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini madrasah iman, madrasah imaniyah yang diinginkan. Yang pertama yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang yang bertakwa. Dan som itu adalah junnah, puasa itu adalah junnah. Dia adalah benteng. Benteng kita dari apa? Dari perbuatan maksiat, dari siksa kubur, dari susahnya di padang mahsyar, benteng dari api neraka. Puasa ini benteng. Makanya Nabi SAW bersabda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. Bagi di antara kalian, kalau ada yang sudah mampu mendatangi pasangannya, maka cepat menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau nggak mampu, ya puasa. Karena puasa itu apa? Adalah benteng, tameng. Nah, ini syahidnya. Puasa ini ternyata benteng dan tameng. Gara-gara apa tadi? Mata dan kemaluan. Mata dan kemaluan inilah ya yang akan menjadikan apa? Dia berbuat maksiat. Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Wa puasa rahimahumullah sekali lagi madrasah bagi kita, ya, baik madrasah imaniyah ataupun madrasah sihiyah, ya, baik madrasah imaniyah terkait iman kita atau madrasah terkait kesehatan kita. Di antara yang terkait madrasah imaniyah, Nabi sudah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan pada setiap malamnya hamba-hamba Allah dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam. Terjadi pada setiap malam. Ini keutamaan, ini madrasah untuk kita. Juga di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, yakin dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan hapus dosa dia yang telah lalu. Ya. Juga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya itu apa? Menggugurkan dosa selama dia menjauhkan dari dosa besar, dosa kecil yang dihapuskan. Juga Nabi bersabda bahwasanya puasa dan Al-Quran yang kita baca itu sebagai syafaat kita di padang mahsyar nanti. Wah, ini rahimahumullah madrasah imaniyah. Madrasah imaniyah. Kemudian terkait dengan madrasah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan, pertama, pelajaran yang pertama, limadza faradallahu alaina as-siyam. Satu, kenapa Allah wajibkan untuk kita puasa? Ini materi madrasah kita. Ma ahdafuh. Apa tujuan dari puasa ini? Ma ghayatuh. Apa puncaknya? Targetnya. Kemudian yang berikutnya, materi dari madrasah ini, wa ma'rifatul hikmah min at-tashri' yusaidu fil ibadah. Nah, apa hikmah dari disyariatkannya puasa ini? Ini perlu kita kupas. Madrasah yang kita peroleh dari Ramadan. Yang pertama, maksudnya
Allah wajibkan kita puasa adalah karena apa? Memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Barang siapa di antara kalian ada yang menyaksikan bulan, yaitu masuknya bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Ya, hendaknya dia puasa. Ini menunjukkan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan iman. Terkait dengan iman ini, ya, kenapa Allah wajibkan kita? Yang kedua, yang diinginkan, kenapa Allah wajibkan kita puasa Ramadan? Tujuan yang paling besar adalah la'allakum tattaqun, agar Anda bertakwa. Sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, takwa adalah mendatangi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, apa hikmah dari puasa dan kenapa Allah inginkan kita puasa? Tujuannya apa? Puncaknya apa? Targetnya apa? Yang keempat, ternyata tidak luput dari faedah-faedah sihhiyah. Faedah-faedah kesehatan. Faedah kesehatan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang terakhir, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Jika Anda mengilmuinya. Jika Anda mengetahuinya. Kita akan tahu puasa itu lebih baik bagi kita kalau kita tahu ilmunya. Bagaimana tahu ilmunya? Belajar. Dari sisi agama sudah disebutkan manfaat-manfaat puasa yang sudah kita lalui tadi. Ya. Juga manfaat-manfaat dari sisi as-sihhiyah, dari sisi kesehatan, tak luput syariat puasa menunjukkan apa? Sempurnanya rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya Allah. Rububiyahnya Allah, Allah yang mencipta kita. Allah tahu tubuh kita perlu puasa. Ya. Allah yang memelihara semesta alam ini. Allah yang menjaga. Allah yang memberi rizki. Allah tahu tubuh kita ini butuh puasa. Kemudian dari uluhiyahnya, dengan puasa ini untuk Allah. Jangan untuk Allah, kemudian untuk kesehatan. Untuk Allah, untuk sembuh dari penyakit. Untuk Allah dan untuk manusia. Untuk Allah dan untuk wali. Untuk Allah dan untuk kuburan. Tidak boleh. Untuk Allah semata. Itu yang diinginkan. Menunjukkan sempurnanya uluhiyah. Sebagaimana Nabi telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku salat. Kita harus tahu sifat salat Nabi. Begitu pula wudu. Uthman bin Affan berkata, "Hakadha mimma ra'aitu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian aku melihat cara wudunya Nabi. Lihat cara wudunya Nabi. Begitu pula haji dan umrah. Lihat sifat haji umrahnya Nabi. Makanya Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Termasuk puasa, lihat sifat puasanya Nabi. Bukan hanya dari masalah niat. Ya, bagaimana Nabi ketika Ramadan, ya, setiap malamnya bagaimana hendak belajar wahyu langsung dari Jibril. Bukan hanya itu saja, tapi juga lihat bagaimana sahurnya Nabi. Bagaimana buka puasanya Nabi. Ya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada faedah sihhiyah. Ada faedah sihhiyah. Ini madrasah yang kita ambil. Allah Subhanahu wa taala dengan syariat puasa menunjukkan apa? Sempurnanya uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah. Termasuk Allah indah dari sisi rububiyahnya, Allah indah dari sisi uluhiyahnya, Allah indah dari sisi asma wa sifatnya. Uluhiyah ini termasuk syariat puasa itu indah. Ya. Kita dianjurin beribadat hanya kepada Allah semata melalui puasa ini. Nah,
Ada sebagian orang-orang non-muslim memanfaatkan puasa sebagai terapi. Seperti di Jerman ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Bachinger yang dibangun oleh seorang dokter namanya Bachinger. Dibangun dari tahun 1920 sampai detik ini. Orang yang datang dari penjuru dunia, dari sakit kulit, sakit pencernaan, sampai kanker dan stroke, terapinya hanya pakai terapi puasa. Mereka pakai terapi puasa. Nah, kalau kita punya terapi puasa, tentunya yang lebih layak kita tetap menggunakan puasa ala Nabi daripada puasa ala-ala mereka. Karena apa yang dibawa Nabi dari syariat ini itu sangat sempurna dan ada padanya hikmah. Ada padanya hikmah. Kemudian termasuk Allah indah dari sisi asma wa sifatnya. Coba bayangkan madrasah yang kita ambil di bulan Ramadan. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi. Allah maha penyembuh.